Udah direkam? Udah. Halo Di. Iya bang. Malam bang. Malam. Enggak. Itu lagi di. Iya. Masih di hotel. Masih karantina. Masih datang. Sampai tanggal berapa? Besok juga udah keluar. Oh besok. Berarti besok udah di asrama? Iya, besok udah di asrama ke kampus. Iya bang. Kenalin dulu. Ini teman saya. Gue izin record. Iya. Izin record boleh nggak? Oh, udah di record bang. Saya record. Udah di record. Ya. Iya. Oke, nanti kirim ke aku ya. Ya, siap. Oke, sip. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bang, kami itu dari kelompok gak ada nama kelompok sih, tapi kelompok mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi mata kuliah yang ngebahas tentang mungkin lebih ke UI UX dalam sebuah aplikasi gitu ya. Kenalin, nah anggotanya selain saya ada Bagas, ada satu lagi sih bang namanya Valen, cuman lagi berhalangan hadir, jadi saya sama Bagas ada yang bisa yang sekarang. Oke. Ya, bang, jadi sebelumnya kan kita itu ada tugas buat kayak menganalisis desain gitu dari sebuah aplikasi di Play Store. Nah, saya itu kepikiran buat pakai yang aplikasinya dan yang Bang Dadan yang itu poster augmented reality buat dicoba di redesign sama kelompok kami gitu. Nah, tapi mungkin sebelumnya pengen mau nanya dulu sih Bang, apa sih aplikasi poster augmented reality itu sama latar belakang kenapa Bang Dadan bikin aplikasi itu? Ya langsung aku sampaikan aja ya. Iya. Makasih buat Adi sama Bagas. Udah ngekritik dan memberi saran terkait aplikasi, mungkin selanjutnya nanti dijelaskan. Nah, buat latar belakang kenapa dibuat aplikasi augmented reality ini. Tapi sebetulnya yang dikritik itu hanya tampilan awal atau sampai ke nge-scan aplikasinya, soalnya kan nggak tersedia juga. Iya sih. Kalau ya buat tampilan kayak menu awal, terus kayak tampilan menu download poster, menu itu lagi. Sama menu yang baru kameranya aja sih, tampilan dari pas menggunakan kamera. Iya. Oke, berarti cuman apa yang gratisnya ya, belum sampai ke posternya. Soalnya kalau posternya kan harus beli gitu. Atau aku kirim aja dulu. Atau nggak apa-apa, seadanya aja. Nggak apa-apa sih Bang, seadanya. Oke, seadanya aja. Oke, berarti latar belakangnya itu, jadi sebetulnya aplikasi intinya adalah aplikasi buat nge-scan nanti muncul suara dan 3D animasi. Sebetulnya kan intinya di situ dari aplikasi ini. Cuman kebetulan nggak dapet. Jadi awalnya kan kita tahu bahwa kalau misalkan pembelajaran planet itu susah kan, karena memang kita nggak pernah menemuinya langsung. Nah, jadi memanfaatkan aplikasi augmented reality yang bisa merealisasikan bentuk-bentuk visual menjadi sebuah bentuk yang bisa dipandang nyata oleh anak-anak. Berangkat dari problem itu, maka dibuatlah aplikasi augmented reality untuk memvisualisasikan bentuk-bentuk planet dan pergerakan planet. Karena kan pergerakan planet itu macam-macam, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang punya kemiringan 23,5 derajat, ada yang bahkan miringnya 90 derajat. Jadi berangkat dari situlah kita membuat aplikasi augmented reality ini. Begitu, Dik.
Terus dalam buat aplikasi itu metode apa yang digunakan, terus tools apa aja yang digunain gitu, atau software apa aja? Metode yang digunakan kalau buat penelitian ya pakai R&D, pakai di Carry. Itu kebetulan udah diterbitkan juga di proceeding nasional. Kemudian aplikasi yang digunakan pakai Unity 3D. Kebetulan aplikasinya free open source, bisa diakses. Kemudian dan juga Vuforia. Jadi penyedia aplikasinya Unity, penyedia markernya untuk augmented reality-nya pakai Vuforia. Kedua aplikasi itu. Kalau boleh tahu, kan itu udah mengalami pengujian ya Bang. Berapa hasil pengujiannya? Gitu? Pengujian ke ahli? Iya. Udah lupa juga ya. Tapi pas pengujian ke ahli emang semuanya udah berjalan normal, nggak ada problem lagi. Mendekati 100% lah. Waktu itu sempat ada error, keterbacaan markernya bermasalah. Setelah itu direvisi lagi, kemudian udah nggak ada problem lagi, udah 100%. Oh, berarti yang aplikasi ini udah versi keberapa ya? Oh, sebenarnya udah banyak sih. Kalau nggak salah tuh 6.0 kalau nggak salah. Kalau tampilannya, kalau 6.0 tampilannya kalau sendiri, nggak salah, betul. kalau tampilannya sendiri itu dibuat pakai apa Bang? Tampilan UI UX-nya? Jadi kalau UI-nya dipakai Unity. Jadi kan di Unity ada semacam menu untuk membuat interface. Jadi kita manfaatkan dari situ. Pakai Unity-nya langsung. Oh, gitu ya. Mungkin langsung aja kali Bang ke pengembangan dari desain dari kami dulu. Oke, boleh. Boleh Bagas share ini. Siap. Jadi buat redesign ini kami itu menggunakan software Adobe XD gitu, buat meredesainnya. Langsung tampilkan home menu aja ya. Home menu aja dulu. Yep. Oh ya, sebelumnya jadi ini kan yang kiri itu tampilan dari aplikasi aslinya. Yang kanan itu redesign dari aplikasinya. Tapi kami itu menemukan beberapa kayak kebingungan gitu. Kayak ini tuh pertama exit-nya itu dia nggak bisa pakai bawaan HP-nya ya. Iya. Oh iya, exit-nya nggak bisa pakai aplikasi bawaan. Jadi harus, ya sih itu beberapa kendala yang kami temuin. Sama dia itu nggak ada opsi buat matiin suaranya gitu. Suara awal. Ya, betul. Jadi kadang mungkin pas awal buka kayak kaget gitu, tiba-tiba gede suaranya. Oke, di sini saya catat. Nah, terus juga analisis yang kami lakukan tuh pertama menunya itu kan di sini dibuatnya sejajar ya Bang. Kalau menurut kami sih mungkin bisa lebih ditonjolkan aja fitur intinya itu AR kamera. Makanya di sini kami redesainnya, dari saran kami itu redesainnya itu dibuat bahwa utama itu AR kamera. Kayak hint poster sama X itu dibuat sebagai fitur pendukung yang nggak terlalu menonjol, jadi nggak kelihatan sejajar gitu sih kalau dari saran dari kami. Oke, betul. Terus iya, karena ya terus juga kalau buat background sebenarnya nggak masalah sih Bang. Tadi saya bingung sih mau nyari background kayak gini di mana, jadi saya coba nyari yang mirip kalau untuk backgroundnya sih. Terus paling tadi makanya di sini kami tambahin icon buat volume ini, jadi bisa buat matiin volumenya, terus skinnya ada di atas gitu. Karena biasanya kalau dalam aplikasi itu kalau buat fitur-fitur pendukung, fitur-fitur yang pendukung itu biasanya ditaruh di kanan atas, terus exit agak menjauh dari fitur itu, jadi nggak kalau deketan kan bisa jadi orang salah pencet gitu ya, makanya tombol exit-nya dibuat agak jauh ke kiri. Oke. Kalau dari Bagus ada tambahan nggak? Cukup ya. Palingnya ini tampilan awalnya kita yang redesign. Nah, terus poster. Ini halaman unduh poster ya Bang.
sebenarnya ini nggak terlalu banyak apa ya. Paling kami menyorotinya itu sebenarnya hampir sama sih, nggak di link ini sih Bang. Mungkin kami ubah ke bentuk button aja gitu Oh, iya, supaya iya. lebih ya nggak berbentuk link kayak gini, kayak button unduh nanti baru nge-link ke uh, Tokopedia-nya gitu. Paling kami terus ubah beberapa desain sama font aja sih. Paling kalau buat di halaman poster itu kami coba redesainnya itu kayak gini. Terus, nah ini buat tampilan hint menunya. Kalau yang kiri kan dia dari aplikasi bawaannya. Iya. Kalau kalau menurut kami tulisan dari aplikasi bawaannya itu agak Kelihatan. kecil, iya sih agak kecil gitu Bang. Makanya di sini kami coba inovasiin jadi kayak dibuat slider gitu Bang. Jadi per, Oh, per, iya. per tahapnya itu dibuat slide gitu, jadi bisa di swipe gitu. Pertama kan prepare your poster, prepare your camera on point your camera on the poster, enjoy. Jadi cara buat mungkin tata cara penggunanya jadi di swipe gitu. Kalau dari ide dari kami gitu. Udah ya next. Oh ya mungkin ini kalau dipindah ini, oh yang kiri itu Oh iya, bawa ini betul udah ternyata ya. Lanjut. yang ini yang kiri itu yang bawaannya. Di sini kami coba tambahin kayak top navigasi gitu ya. Dari backnya itu mungkin kalau dari kami sarannya lebih baik di kiri atas, terus di sini masih ada apa namanya? Namanya apa ya? Kayak ya ada tombol pause juga, terus di atasnya kayak nama planetnya, judulnya. Tapi ini bisa di exit juga sih kalau dari kami. Oke. Ya. Bagus. Ada lagi guys? Apakah sudah cukup Di? Biar saya izin mematikan share screen-nya. Oh iya, berarti udah. Matikan share screen. Paling itu aja sih Bang kalau buat redesign tampilan per halamannya. Paling yang tadi awal aja saya tambahin fitur buat volume gitu sama metode buat hint-nya dipakai slider swipe. Jadi orang kalau mau baca per caranya bisa di swipe gitu. Apakah mau minta tanggapan dari Bang Dadan sendiri gimana gitu? Kayak terima kasih kepada Adi sama Bagas ya bidang redesign. Mungkin saya menanggapi yang di menu utama. Di menu utama perbedaannya cukup kontras banget. Jadi yang sebelum di redesign itu memang sangat, saya bilang keteraturannya masih sulit. Terutama tombol exit-nya juga kan kayak seolah-olah itu menu yang terdapat di aplikasinya. Setelah di redesign saya rasa memang lebih bagus gitu. Jadi tombol exit-nya ada di kiri, terus kemudian poster, hint, dan volume karena memang bukan menu utama, gitu. Jadi diperkecil. Saya setuju dengan konsep ini. Terus kemudian AR kamera juga di tengah, menurut saya sudah cukup bagus. Jadi nanti pengguna tidak kebingungan mana yang harus didahulukan gitu. Jadi menu utamanya kan sebetulnya hanya AR kamera gitu, yang lainnya hanya pendukung saja. Terus kemudian di hint juga saya rasa ada cukup perubahan yang cukup mencolok ya. Jadi di sebelumnya hint jadi hanya bentuk pemaparan sedikit saja. Kemudian setelah di remake itu sudah sangat banyak perubahannya. Jadi dimulai dari posternya seperti ini, kemudian disiapkan untuk nge-scan-nya. Saya rasa sudah sangat step by step dan saya suka dengan tampilan dari hint ini. Kemudian yang selanjutnya yang poster juga, saya baru kepikiran ternyata kalau misalkan dengan background putih dan ada tombol unduh gitu, itu jadi lebih menarik gitu. Interface-nya jadi makin terlihat elegan gitu dibandingkan yang sebelumnya dengan background transparan. Saya suka juga dengan yang di sini.
Untuk saran tadi di scan markernya, itu juga menarik. Jadi saya akan rencanakan nama planetnya ada di atas, kemudian nanti ada deskripsinya di sebelah kanan. Saya akan menanggapi ini dengan membuat versi selanjutnya yang sesuai dengan saran yang diberikan. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Bang Dadan atas tanggapannya. Alhamdulillah kalau misalnya Bang Dadan suka gitu. Mungkin mau nanya selanjutnya, mungkin apakah ada pengembangan selanjutnya dari aplikasi ini Bang untuk selanjutnya? Apakah ada versi selanjutnya? Versi selanjutnya, tapi memang rencananya aplikasi ini selanjutnya cuman menerima komentar dari pelanggan, user, dan beberapa yang memberikan saran. Tadinya kalau misalkan ini tidak ada saran, langsung pindah ke bikin aplikasi baru. Jadi rencananya pengembangan dari aplikasi ini, kita membuat poster-poster lain. Ini kan poster Tata Surya, terus kemudian nanti ada juga poster sistem pencernaan, kemudian ada sistem pernapasan, lebih seperti itu. Kalau ketercapaian yang ingin dicapai dari aplikasi ini, sebetulnya sudah selesai. Berarti kalau misalkan ada saran, kita akan tambahkan nanti dengan versi 7. Oh, baik Bang, terima kasih atas informasinya gitu. Ya mungkin itu aja kali ya Bang buat diskusi hari ini. Terima kasih Bang Dadan udah menyempatkan waktunya gitu ya. Oke Adi, makasih Adi udah desain. Saya boleh minta ininya enggak? Aplikasinya. Minta apa? Desainnya. Desainnya, iya. Ya, nanti kami kasih file ini juga, file mentahnya Adobe XD. Oke, file mentahnya sama file yang udah JPEG sama PNG-nya. Oh iya, ya Bang. Bagas ada yang mau disampaikan mungkin? Cukup Adi ya, sudah menyeluruh banget. Mungkin Bang kita bisa akhiri diskusi malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Adi, semangat Bagas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Sehat selalu. Sehat juga Bang. Udah selesai.